Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita ketemu lagi pada acara panggilan kasih. Adapun yang menjadi renungan firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini, yang menjadi satu pengharapan dan renungan bagi kita, yaitu penderitaan. Saya melihat saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, di akhir-akhir ini, begitu banyak penderitaan yang dialami oleh umat-umat Tuhan. Penderitaan itu luas. Ada penderitaan karena kelahiran. Ada penderitaan karena ketuaan. Ada penderitaan karena sakit. Ada penderitaan karena kematian. Ada penderitaan karena kesedihan. Ada penderitaan dari jasmani. Ada penderitaan dari rohani. Penderitaan ini tidak bisa dipungkiri, cepat atau lambat, pasti setiap orang pernah mengalaminya. Kita pasti pernah lahir di dunia ini. Setiap orang yang lahir di dunia ini akan mengalami kematian. Hanya menunggu giliran masing-masing, kapan waktu itu akan tiba bagi kita. Penderitaan dapat muncul secara lahiriah ataupun batin. Entah itu di dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kita alami, penderitaan itu bisa datang kapan saja dan di mana saja. Akibat penderitaan ini kita sering menjauh daripada Tuhan. Dan bahkan kita menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena penderitaan yang kita alami. Yang paling menyakitkan kita rasakan sebagai umat-umat Tuhan, pada saat iman kita bertumbuh, penderitaan itu datang. Pada saat kita melakukan kebaikan, penderitaan itu datang. Pada saat kita melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, penderitaan itu datang. Kalau orang yang berbuat kesalahan mengalami penderitaan, menurut hati manusia itu adalah sesuatu yang wajar. Kalau orang melakukan pembunuhan kemudian dia penjara. Orang yang melakukan kejahatan dia kemudian dihukum. Wajar dia mendapatkan penderitaan akan hukuman. Tetapi umat-umat Tuhan yang mengalami iman yang sedang bertumbuh mempertahankan imannya. Ada banyak sekarang ini umat-umat Tuhan mengalami penderitaan. Jika seorang teroris kemudian dihukum oleh karena membom, dan bahkan ada orang yang terluka di dalamnya adalah orang-orang yang baik, umat-umat Tuhan yang percaya, yang setia kepada Tuhan. Tetapi yang mengalami penderitaan adalah keluarga yang ditinggal. Penderitaan oleh karena duka yang mendalam. Dan bahkan mereka hanya mengingat akan kebaikan dan kesetiaan daripada keluarga yang meninggalkannya. Penderitaan itu saudara-saudara sangat berguna bagi umat-umat Tuhan. Penderitaan itu menjadi merupakan satu berkat. Bahkan tidak terkecuali, Yesus pun pernah mengalami penderitaan. Kalau kita baca dalam Matius 27, cerita ini ada di Lukas 23 juga, Yohanes 19, Yesaya 52 ayat 14. Bunyinya seperti ini. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Ini lebih dahulu Yesus mengalami penderitaan. Daripada penderitaan yang kita alami dan yang saudara alami. Dan bahkan dikatakan begitu buruk rupanya. Dan tidak seperti manusia lagi. Penderitaan fisik saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Yesus Kristus menderita untuk menyelamatkan saudara dan saya. Yesus harus lebih dahulu mati agar kita beroleh keselamatan. Yesus mengalami begitu banyak penderitaan. Sebagaimana Yesus disalibkan. Sebelum dia disalibkan, dia disiksa, diludahi, dicaci maki. Lukas 9 ayat 23 katakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Yesus pun disalib, dipukul. Kita juga punya salib setiap hari. Kalau saudara dan saya mengakui bahwa kita adalah pengikut Yesus, Yesus memberikan suatu nasihat bagi kita. Kita harus memikul salib.
memikul salib setiap hari, kemudian mengikut Yesus. Ini adalah suatu penderitaan. Penderitaan meninggalkan kehidupan kita yang lama, yang tidak berkenan dengan Tuhan. Penderitaan untuk merubah tabiat dan karakter kita. Yesaya 53 ayat 3 dan 5, ia dihina, dihindari orang. Pada saat saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, boleh saja kita dihina. Boleh saja kita dihindari. Boleh saja kita dicaci maki. Dan bahkan ada banyak kesengsaraan. Seorang penuh dengan kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kadang-kala bisa saja kita di mana kita tinggal tidak diperhitungkan oleh karena keiman kita kepada Tuhan. Itu menjadi suatu penderitaan. Bahkan dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Yesus menderita untuk saudara dan saya. Yesus menderita untuk keselamatan kita. Ganjaran yang patut kita terima dilimpahkan kepada Yesus. Adalah bagian Alkitab lain, ya ada bagian Alkitab lain yang menubuatkan penderitaan Mesias. Kalau kita baca di dalam buku Mazmur 22 ayat 14 sampai 18, dikatakan seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin meleleh, hancur lulu dan dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kuletakkan aku, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Penderitaan yang Yesus alami secara fisik merupakan bagian dari hukuman yang harus ditanggungkan kepada saudara dan saya. Tetapi Yesus mau melakukan itu supaya saudara dan saya memperoleh keselamatan. Di dalam buku Ibrani 11 ayat 24 sampai 25 ada satu contoh yang Musa pilih menderita. Musa diselamatkan oleh penderitaan. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesengsaraan dari dosa. Musa pun memilih keluar dari istana Firaun dan bahkan memilih tidak disebut menjadi anak dari putri Firaun. Memilih bersama-sama dengan umat-umat Allah. Menderita, menikmati. Supaya apa? Supaya dia mempunyai kesempatan melihat mujizat. Itulah yang Musa lakukan. Dia memilih untuk menderita. Sekiranya Musa memilih untuk tidak mengalami penderitaan, dia tidak akan pernah melihat mujizat di Laut Merah. Dia tidak akan pernah melihat tiang api. Dia tidak akan pernah membuat mujizat tongkat menjadi ular. Dia tidak akan pernah melihat perjalanan bangsa Israel kalau dia tetap memilih di istana Firaun. Tetapi Musa memilih bergabung dengan umat-umat Tuhan. Kemudian Musa mengalami penderitaan, tetapi begitu besar mujizat yang Tuhan lakukan bagi Musa. Dan dia boleh menyaksikan bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari perbudakan. Tetapi dikatakan dia memilih bukan waktu yang sangat singkat. Waktu yang sangat panjang saudara-saudara. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 1 tahun. Puluhan tahun, bahkan 40 tahun. Dia menjadi seorang penggembala di padang belantara. 40 tahun saudara-saudara.
Pernahkah saudara mengalami penderitaan 40 tahun? Saya yakin dan percaya, tidak pernah saudara alami seperti yang dialami oleh Musa. Dia menderita 40 tahun. Menjadi seorang penggembala di padang belantara. Saudaraku, penderitaan yang sangat susah yang dialami oleh Musa. Tetapi dia pilih itu supaya dia bisa melihat mujizat perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian itu. Sekiranya Musa memilih bersenang-senang di istana Firaun, dia tidak pernah menderita dengan umatnya, maka Musa sudah menjadi mumi saat ini. Tetapi saudara, di mana Musa sekarang? Saya yakin saudara-saudara tahu di mana Musa. Bahwa Musa sudah bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Musa ada di surga, saudara-saudara. Itu sebabnya dikatakan di 2 Korintus 1 ayat 6. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghibur dan keselamatan kamu. Ya. Sekali lagi saudara-saudara, saya katakan, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Saudara, kita menderita untuk keselamatan kita. Keselamatan bagi seperti Musa. Lebih jelas dikatakan di dalam buku Wahyu 7 ayat 14. Wahyu 7 berbicara mengenai orang-orang kudus. Tentu saja saudara berharap bahwa orang-orang kudus itu tidak mengalami penderitaan. Ada banyak pemikiran umat-umat Tuhan, kalau kita sudah mulai menjadi orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, harusnya penderitaan itu tidak ada. Tetapi di dalam buku Wahyu 7 ayat 14 dikatakan, orang-orang kudus sekalipun tidak terkecuali mereka mengalami penderitaan. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, bahkan kematian dapat menolong kita untuk mendapatkan keselamatan. Orang-orang kudus, mereka keluar dari kesusahan yang besar. Orang-orang kudus, supaya mereka dapat diselamatkan. Penderitaan adalah suatu proses. Yaitu proses ilahi untuk menjadikan kita lebih baik. Proses. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Yakobus 1 ayat 2 dan sampai 4. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Adalah suatu kebahagiaan. Anggap suatu kebahagiaan. Apabila engkau jatuh ke dalam pencobaan. Karena dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, yang tidak melebihi kekuatanmu. Saudara, kita tidak akan memikul penderitaan yang berat. Yang seperti yang dialami oleh Musa 40 tahun. Yang seperti yang dialami oleh Yesus. Dicaci, diludah, disalibkan. Tapi Maliaki 3 ayat 2 dan 3. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tahan berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam. Dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Pada suatu kali saya mendatangi pandai besi. Atau tukang besi. Waktu saya di pedalaman, sering sekali saya mendatangi mereka berbincang-bincang. Di tempat pandai besi ini ada kurang lebih 6 orang. Saya selalu melihat mereka memulai memanaskan besi. Entah itu besi tua yang sudah lama dan bahkan besi yang tidak dipakai. Setelah dipanaskan dengan sampai merah, kemudian ada 4 orang muda yang berotot memegang palu, kemudian memukul besi ini, membentuk seperti apa yang mereka mau. Dan bahkan ada 1 orang yang menjepit dengan jepit yang keras, kemudian memukul bergantian 4 orang, saudara-saudara.
Setelah besi ini mulai hitam kembali, dimasukkan kembali ke api. Kemudian memerah. Setelah itu diambil dari api, kemudian ditaruh dan dipukul berkali-kali. Setiap pukulan itu membentuk daripada besi ini. Mau jadi apa dia? Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Di akhir dari setiap pukulan besi ini adalah untuk membentuk setiap bentuk daripada besi ini. Dan bahkan setiap besi yang dipukul itu adalah untuk membuang setiap hal-hal yang tidak baik. Bahkan semakin banyak pukulan datang kepada besi itu, menunjukkan besi itu semakin berkualitas. Ada pepatah Yunani mengatakan, seorang yang banyak menderita, ia adalah seorang yang banyak pengetahuan. Semakin banyak penderitaan yang dia alami, semakin banyak pukulan yang dia dapat, semakin dimurnikan. Semakin dimurnikan dengan berbagai pengalaman, pengetahuan untuk menghadapi penderitaan itu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, begitulah cara Tuhan untuk membentuk saudara dan saya dalam penderitaan. Supaya kita dimurnikan seperti logam. Seperti logam. Entah kita tadinya adalah besi tua, besi yang tidak berguna lagi, bahkan yang sudah dibuang di pinggir jalan. Datang tukang besi yaitu Yesus menempa saudara dan saya, membentuk saudara dan saya menjadi suatu barang yang sangat berharga. Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Taat apa yang dideritanya. Kalau Yesus saja belajar mengenai penurutan dan dari penderitaan, maka kita juga tidak terkecuali. Bila mana saudara dan saya mengatakan pengikut Yesus. Beberapa penderitaan adalah merupakan tanda bahaya yang menyatakan bahwa kita telah melanggar hukum. Tetapi itu adalah menjadi suatu hal bagi saudara dan saya, koreksi untuk datang kepada Tuhan. Saudaraku, di 2 Korintus 1 ayat 5, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau saja Yesus sudah mengalami penderitaan dan kita juga sebagai umat-umatnya mengalami penderitaan, ada penghiburan yang berlimpah-limpah yang Yesus janjikan. Ada penghiburan yang berlimpah-limpah yang Yesus janjikan. Seperti apa saudara? Hidup ini mungkin seluruhnya indah tanpa ada kesusahan. Tuhan tidak pernah berjanji bagi umat-umatnya bahwa penderitaan tidak ada. Tetapi Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan bagi saudara untuk menghadapi penderitaan itu. Perlu adanya awan di langit membuat agar sinar itu lebih indah. Karena laut yang tenang tidak akan menghasilkan pelaut yang tangguh. Bahkan langit yang cerah tidak akan menghasilkan pilot yang handal. Hidup yang tidak ada masalah tidak akan membuat orang menjadi kuat. Karena itu jadilah orang yang handal dan tahan uji dalam penderitaan hidupmu sehari-hari. Harus berjuang. Karena hidup ini adalah suatu proses menuju kepada kesempurnaan. Yakobus 1 ayat 12 menyatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Allah memberikan janji bagi saudara dan saya. Janji kehidupan. Sebabnya saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saya yakin saudara ada penderitaan. Saya juga mengalami penderitaan. Masing-masing kita ada penderitaan. Yang walaupun penderitaan saudara berbeda, penderitaan yang saya alami berbeda. Masing-masing kita berbeda penderitaan yang kita alami. Karena sejak lahir kita sudah mengalami penderitaan. Bayi yang baru lahir ke dunia ini akan menangis karena apa saudara-saudara? Karena penderitaan. Jadi tidak ada terkecuali bahwa setiap orang pernah mengalami penderitaan.
Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini, bila mana saudara mengalami penderitaan, pena inspirasi menyatakan dalam suatu buku Kemenangan Akhir halaman 555. Tuhan mengizinkan umatnya mendapat pencobaan berat, bukan karena ia senang melihat kesusahan dan penderitaan mereka, tetapi karena proses ini penting bagi kemenangan mereka yang terakhir. Karena tujuan utama pencobaan itu adalah untuk mempersiapkan mereka melawan semua daya pikat dan bujuk setan. Sesungguhnya saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengizinkan umatnya mengalami penderitaan itu. Itu adalah suatu proses yang sangat penting. Ingat, proses yang sangat penting untuk kemenangan. Karena tujuan utama pencobaan itu adalah untuk mempersiapkan melawan semua daya pikat dan bujuk setan. Satu kali ada seorang tua membawa mobil pickup. Saudaraku, kebetulan mobil pickup ini sedang bermuatan kosong dan dia mendaki ke gunung. Di jalan yang bergunung agak menanjak, mobil ini tidak mampu untuk naik ke atas. Kemudian beberapa orang muda membantu orang tua ini. Orang muda ini menaiki mobil pickup itu. Dan bahkan mencoba menggoyang-goyang agar mobil pickup itu mulai naik menanjak ke atas. Tetapi saudara-saudara tidak mampu. Akhirnya orang tua ini memutuskan mengisi pasir di dalam karung, kemudian memasukkan pasir dalam karung ini ke atas mobil pickup itu. Kemudian beberapa karung pasir yang dimasukkan ke pickup ini, kemudian mobil pun mulai dijalankan dan mulai naik, saudara-saudara. Apa yang mau kita ambil dari hal ini? Kadangkala penderitaan itu harus datang kepada saudara dan saya supaya kita bisa menanjak semakin naik kepada yang lebih tinggi. Kadangkala penderitaan itu mengajari kita untuk melepaskan diri dari segala tantangan dan pencobaan. Dan bahkan dari penderitaan yang sedang kita hadapi. Supaya kita bisa lebih naik kepada standar yang lebih tinggi. Tabiat yang lebih tinggi. Kehidupan yang lebih baik. Mazmur 34 ayat 19 menyatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus berjanji bagi setiap orang yang mengalami penderitaan bahwa Tuhan sangat dekat bagi mereka. Tuhan bahkan memperhatikan setiap kehidupan mereka. Itu sebabnya, kalaupun penderitaan itu sedang saudara alami, jangan pernah putus asa. Karena Tuhan menyatakan dan berjanji bagi saudara dan saya, bahwa saya sangat dekat dengan engkau. Dan bahkan dikatakan orang-orang yang patah hati sekalipun, ia menyelamatkan orang-orang yang sekalipun jiwanya remuk. Saya yakin dan percaya saudara tidak pernah mengalami jiwa yang remuk. Tidak pernah mengalami seperti yang dialami oleh Yesus. Karena penderitaan itu Tuhan biarkan tidak melampaui daripada kekuatan kita. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Karena Yesus yang sudah mengalami. Dan bahkan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Untuk itu, datanglah kepada Yesus. Dan bersandarlah kepadanya. Karena dia sudah pernah dan bahkan mampu mengalahkan penderitaan. Dan dia berjanji, dia dekat kepada saudara yang sedang menderita. Dan dia akan memberikan pengharapan bagi kita. Yaitu keselamatan, kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.